Oke, jika sudah disampaikan informasinya ya, Bapak Ibu ya. Belum Pak, belum Pak. Ini saya hilang lagi. Ini Pak, cap obrolan. Nah. Pengelola. Berapa? Rencana tindak lanjut apa? Rencana tindak lanjut apa? Contoh perbaiki materi pembelajaran pembuatan buku organik. Apa? Perbaiki kualitas produk apa? Rencana tindak lanjut apa? Contoh perbaiki materi pembelajaran pembuatan buku organik ya. Contoh perbaiki materi magang. Rencana tindak lanjut untuk memperbaiki materi pembelajaran buku apa ya? Rencana tindak lanjut. Kalau RTL-nya gini contohnya Bapak Ibu sekalian. Contohnya gini, spesifik dengan materi masing-masing ya. Misalnya kalau di tempatnya Bu Eti berarti memperbaiki materi pembelajaran pembuatan Tepung mokaf. Kalau di Fokus berarti nanti memperbaiki materi pembelajaran pembuatan apa kemarin Bu? Fokus lupa ya. Serbuk jahe. Oh iya, jahe. Sebagai aja permagangan pembuatan jahe. Ya sudah, kalau sudah saya lanjutin. Saya belum isi. Buatan memperbaiki apa? Pembuatan seperti Dan tidak hanya memperbaiki loh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mau menyusun materi pembelajaran yang mana lagi misalnya. Nah, setelah ini yang dikirim kan mau diperbaiki, berarti memperbaiki. Nah, nanti misalnya selain materi yang akan diperbaiki ini, Bapak Ibu nanti bisa menyusun yang lain. Misalnya menyusun materi pembelajaran kalau Pak Omadi kemarin tentang trikoderma, berarti bisa membuat yang lain. Misalnya menyusun materi pembelajaran perbanyakan bivaria misalnya gitu. Terlempar ini Pak Omadi. Bu Eti punya produk apa selain tepung mokaf? Nah, silakan menyusun materi pembelajaran apa gitu selanjutnya. Bukan hanya memperbaiki. Ya, siap. Oke. Jaringan gimana Pak Omadi? Jaringan lancar di sana? Ya, sudah semua? Pak Komedi? Sudah? Belum. Sudah Pak, sudah. Sudah, alhamdulillah. Bu Eti udah? Belum. Susah ininya. Taruh di belakang. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya nggak selesai sekarang, nanti saya akan japri satu-satu nanti yang hadir ini untuk ngisi daftar hadir ya. Oke. Kalau sekarang nggak bisa nggak apa-apa, nanti akan saya japri satu persatu. Nggak akan saya share di grup. Kalau saya share di grup nanti yang nggak hadir nanti ngisi daftar hadir nanti. Oke ya. Nanti akan saya japri satu-satu. Insya Allah saya ingat ini, saya ingat beberapa yang hadir. Oke, saya lanjutkan materinya. Oke, sampai sini tadi ya, Bapak Ibu sekalian ya.
Nah, nanti akan saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan nanti maksud dari bagan alir itu seperti apa. Ini Pak Omadi udah membuat tentang bagan alir. Jadi ini tidak harus ada, tapi jika memang ini membantu, jadi bagan alir ini jika membantu, Bapak Ibu buat ini bagan alirnya. Tapi jika nanti ternyata bagan alir ini malah tidak membantu, ya nggak usah bagan alirnya ya, nggak usah. Kalau bagan alir ini semakin memperjelas langkah kerja, silakan bagan alir nanti ini dibuat. Berikutnya. Nah, istilah yang belum familiar, yang belum dikenal oleh umum, itu dicantumkan gambar atau foto. Misalnya kalau di Pak Omadi itu banyak sekali yang tidak familiar di telinga itu. Misalnya inokulan trichoderma misalnya gitu. Nah, itu boleh dicantumkan gambar atau fotonya. Kalau misalnya di olahan hasil itu hampir semua masyarakat familiar ya. Tepung, ubi kayu atau singkong, wajan, sendok, garpu itu insya Allah udah familiar. Jadi nggak perlu dicantumkan gambar atau foto. Tapi untuk istilah-istilah tertentu yang tidak familiar, itu silakan dicantumkan gambar atau foto. Nah, ini di langkah kerja nanti Bapak Ibu sampaikan ini. Produk jadi jika, gitu ya. Produk dinyatakan jadi jika. Produk dinyatakan gagal jika, misalnya. Kalau di olahan mokaf, misalnya tepung disebut tepung mokaf itu jika misalnya seperti apa? Dia tidak jadi tepung mokaf tapi dia malah menjadi apa gumpalan apa misalnya gitu. Nah, itu dijelasin nanti gitu. Ini. Tuh. Selanjutnya kita akan latihan nih. Nah, nanti Bapak Ibu cermati setelah penjelasan saya, nanti Bapak Ibu cermati baca dan cermati contoh materi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Kemudian nanti Bapak Ibu berikan tanggapan, saran. Nah, kalau Bapak Ibu paham yang saya sampaikan tadi, dengan saya share salah satu, nanti mudah-mudahan bisa beberapa yang bisa saya share. Nanti Bapak Ibu silakan tanggapi. Dengan demikian Bapak Ibu akan tahu kelemahannya masing-masing dan apa yang sudah pas dan apa yang kurang ya. Saya share satu ya. Mohon izin ya. Bukan berarti mau nyari-nyari kesalahan loh ini. Tapi kita akan lihat bersama ya. Mohon izin. Yang pertama ini. Belum ngirim apa kita? Nggak apa-apa. Ini yang ada aja, nanti kita koreksi bersama. Walaupun ada yang kirim nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kita lihat yang ada dulu. Nih. Oke, sudah terlihat? Terlihat ya? Terbaca nggak? Ya, terbaca. Ya, terbaca ya. Kurang besar? Ya, kurang besar. Oke, saya gedein lagi. Terbaca sekarang? Ya, cukup. Ya, cukup ya? Ya, cukup. Alhamdulillah. Nih, kita cermati bersama. Dari penjelasan saya tadi, apa yang kurang di sini? Apa tentang fungsi atau manfaat atau keunggulan dari produk yang mau dibahas? Iya, betul. Kira-kira semua petani paham nggak tentang trichoderma itu apa? Jamur trichoderma itu apa? Oh, enggak. Enggak, berarti pertama kali yang dimasukkan adalah informasi tentang pengertian jamur trichoderma. Terus ngapain saya harus memperbanyak jamur trichoderma kan? Berarti apa yang kita sampaikan? Manfaat. Berarti manfaat jamur trichoderma itu apa? Gitu ya. Kedua manfaat ya. Ya, gitu kan. Setelah kita sampaikan pengertian, kita sampaikan manfaatnya. Gitu. Ya. Manfaat dan keunggulan sama saja. Manfaat, kelebihan, keunggulan jadiin satu aja. Semuanya masukkan aja ke manfaat atau keunggulan. Kita masukkan di situ. Oke ya. Nah, baru kita sampaikan. Ini nanti masuk dalam satu rangkaian nanti. Berarti apa? Teknik pembuatan gitu ya. Berarti ini ya, ini nanti jadi satu
satu tahapan nomor 3 setelah pengertian, setelah manfaat, baru nih teknik pembuatan ya, teknik perbanyakan. Nah, kita sampaikan alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gitu ya. Nih, kita sampaikan semua ini. Kertas koran itu alat atau bahan? Bahan. Alat. Alat. Nanti dulu. Langsung habis nggak? Langsung nanti Bahan, dipakai Pak. lagi nggak? Enggak, Kertas koran setelah dipakai ini nanti akan dipakai lagi nggak? lebur, Pak. Lebur kan? Ya, Iya. berarti masuk bahan. Alkohol alat atau bahan? Bahan. Bahan. Nah, ini maksud saya tadi. Kenapa saya tekankan, saya tanya, apa bedanya alat dan bahan? Ini maksud saya. Itu ya. Staples. Staples. Ini isi staples atau staplesnya? Isi. Plus dan isinya ya. Staples dan isi. Kalau staples itu alat, tapi kalau isi staples itu Bahan. bahan. Gitu ya. Siap ya? Oke. Nah, gitu maksud saya. Bahan-bahan yang digunakan tadi berarti isi staples, kertas koran, alkohol, menir, bekatul, isolat. Nah, isolat trikoderma ini kan nggak semua orang paham tuh. Ya. Tempelin foto di samping atau di bawahnya, foto atau gambarnya. Gitu. Menir beras atau jagung, orang paham. Bekatul mungkin orang paham. Tapi kalau isolat trikoderma tidak semua orang paham. Masukkan gambar atau Terangan. fotonya, gitu ya, gambar atau fotonya. Nah, ini bahasanya setelah alat dan bahan. Di sini bahasanya adalah tahapan. Nih, tahapan kerja. Ini bahasanya gitu Pak ya. Ini ya, tahapan kerja atau langkah-langkah kerja gitu ya. Bahasanya gitu ya. Tahapan kerja atau langkah-langkah kerja. Ini berarti kan nih. Cuci bersih. Nah, ini kata perintah ini. Cuci bersih. Kemudiannya dihapus. Ini kan. Tiriskan. Lah, setelah kering nggak gitu bahasanya. Diganti nih. Bahasanya diganti. Dirubah nih. Perhatikan ya. Taburkan bekatul. Gitu. Oke. Taburkan ini. Taburkan dan campurkan bekatul dengan menir. Ini ya. Taburkan bekatul ini sekian, taburkan bekatul 0,5 sampai 1% dan campurkan menjadi satu dan campurkan dengan menir setelah ini. Nih. Apa yang kering ini? Apa yang kering ini? Menir kan? Menir kan? Nah, gitu. Nih, saya ulang ya bahasanya ya. Taburkan bekatul 0,15 dan sampai 1% dan campurkan menjadi satu dengan menir setelah kering dalam kurung tidak menempel di telapak tangan. Gitu. Jadi kalimat perintahnya, kata perintahnya di depan. Paham ya? Oke, berikutnya. Nih. Siap. Nih. Masukkan kurangka 1 ini. Masukkan menir. Kurangka 1 kan? Kukus. Bukan kukus ini kan. Kukus ini kan. Kukus. Kukus. Bukan bukus. Kukus selama 2-3 bila menggunakan panci dandang. Nah, titik ini. Titik. Oh, gini. Oh, ini nih. Kukus selama 2-3 jam bila menggunakan panci dandang dan dan selama 30 menit jika menggunakan, supaya bahasanya ini Pak, supaya bahasanya runut Pak, ini perhatikan ya. Kukus selama 2-3 jam bila menggunakan panci dandang dan selama 30 menit bila menggunakan panci presto. Nah, gitu Pak ya. Pak Omadi ya, supaya bahasanya enak gitu didengar. Nah, nih. Angkat dan pindahkan. Ini bahasanya nih. Angkat setelah diangkat. Angkat dan pindahkan. Ini tadi apa yang dipindahkan tadi itu? Angkat dan pindahkan
pada irik dalam kurung nampan bambu. Terus biarkan sampai dingin. Nah, gitu. Terus sudah sampai situ semuanya katanya kata perintah. Terus ini kan simpan terakhir berarti kan simpan ke dalam lemari pendingin showcase agar trichoderma bisa dimanfaatkan selama 3-6 bulan. Nah, ini kan tidak dijelaskan nih. Ini nih ada di sini. Indikator keberhasilan adalah nih. Nah, bahasanya di indikator keberhasilan ini di bawah. Tulis tanggal, letakkan pada wadah, simpan di tempat yang bersih selama. Nah, terus simpan ke dalam ini terakhir. Setelah ini baru ini. Baru kalimat terakhir ini. Indikator ya. Nih, ini indikator keberhasilannya terakhir. Jamur trichoderma berhasil, atau gini, perbanyakan jamur trichoderma berhasil jika media padat ditumbuhi miselia berwarna hijau. Orang tidak paham semua tentang miselia, maka dijelasin dalam kurung. Miselia itu berarti benang-benang hifa apalah. Yang ini harus ada gambarnya, Pak. Ada gambarnya. Saya ulang lagi. 12, nanti jadi nomor 12. Jadi kayak gini. Perbanyakan jamur trichoderma berhasil jika media padat ditumbuhi miselia berwarna hijau. Titik. Dianggap gagal atau gagal jika harus ada kata penjelas berikutnya, Pak. Gagal jika media padat ditumbuhi miselia berwarna hitam, coklat atau berlendir misalnya. Gitu ya, Pak Omadi ya. Pak Omadi ada nggak nih? Ada nggak? Ada ya? Oh, Pak Omadi terlempar. Oke, selanjutnya nih. Nah, setelah ditunjukkan keberhasilannya, Bapak Ibu sampean ini cara aplikasinya. Nih. Yang C diganti gini. Campurkan 25 kg kompos dengan 1 bungkus trichoderma sebagai pupuk dasar. Nah, udah cukup kayak gitu. Bila enggak, ini kan, ini kalimat ini terakhir aja. Bila ingin dicampur dengan pupuk kompos. Jadi kata perintah terlebih dahulu, kata perintah dulu yang dikedepankan, baru kemudian penjelas berikutnya. Oke, ini contoh pertama. Kita lihat contoh berikutnya. Kita cermati kembali yang ini. Oh, Pak. Oke, yang ini ya sekarang ya. Kita lihat berikutnya. Oke. Nah, Ibu perhatikan ini. Terbaca nggak? Terbaca nggak? Belum. Kelihatan. Ya, udah. Nah, Kecil. Ya, sudah. Kecil. nah, coba silakan dikritisi. Apa ini? Nggak terbuka. Nih. Kira-kira ini keterampilan atau informasi umum kayak gini nih? Informasi umum. Informasi umum. Oke. Jadi nanti bukan kayak gini, Pak ya? Ini oleh sembuhku. Oke, siap. Oke, berarti bukan begini ya yang dimaksudkan ya. Oke, kita stop yang ini. Kita lanjutkan yang lain. Nih sekarang. Nih. Pembuatan tepung mokaf, modifikasi kasava. Oh, gambarnya bagus. Oke. Nah, ini yang saya maksudkan bagan alir itu tadi. Yang punya Pak Omadi tadi juga ada bagan alir seperti ini. Ubi kayu, pencucian, perajaman, air. Ini perendah.
apa nih? Perendaman atau perendahan nih, Bu Eti? Perendaman. Rendam. Nih, tuliskan. Nih. Ini tadi pembuatan dengan modifikasi kasava, ini secara fermentasi. Ini sudah. Oke, Bu Eti hanya membuat bahkan alir ya, Bu ya? Iya, Berarti sudah tahu ya apa saja yang dilengkapi ya? iya Pak. Ya. Berarti informasi tentang pengertian tepung mokaf itu apa, manfaat tepung mokaf apa, kandungan gizi tepung mokaf itu apa, baru langkah-langkah kerja. Nanti bahkan alirnya simpan di akhir aja, Bu. Ini contoh yang punya Pak Wadi. Yang beliau simpan di akhir. Di awal boleh, di akhir boleh, tapi saya sarankan di akhir aja supaya informasi pertama tentang manfaat dan lain-lain terbaca dulu. Masukkan itu misalkan dari 1 kilo, nanti kalau sudah kering jadinya 750 gram. Penyusutan dari bahan. Orang dengar ini suaranya ada azan, Bu. Azan dulu. La ilaha illallah. Gimana Bu Eti? Diulang lagi? Di akhir nanti boleh nggak dimasukkan misalkan dari bahan baku 10 kilo, nanti setelah kering susut segini. Jadi HPP-nya dari bahan itu kira-kira nanti jadi berapa gitu. Boleh dimasukin gitu juga Ya, nggak Pak? itu nanti masuk di analisa usaha tadi, Bu. Jadi Usaha, masukkan saja dengan misalnya butuh bahan sekian, modal sekian, bahan segitu itu nanti tidak bisa dipakai semua, akan menyusut sekian misalnya gitu. Itu sampaikan saja di analisa, Bu ya. Analisa usaha tadi, Bu. Di terakhir berarti Pak ya? Ya, itu di akhir itu. Ini belum ada Iya. semua ini. Teman-teman yang Belum. sudah mengirimkan ini belum ada semua. Ini yang lumayan lengkap ini Pak Omadi ini. Oh, sebentar lagi mati lagi nih. Masih lumayan, masih 9 menit lagi, masih 9 menit lagi lumayan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nih, hanya saja Pak Omadi tadi pengertian tentang jamur trichoderma, manfaatnya belum masuk, dan beberapa tidak diawali dari kata perintah. Nah, yang penting diawali kata perintah dulu, baru berikutnya. Nah, ini udah sampai bagian alir ini. Ini memperjelas ini. Kalau memperhatikan yang punya Pak Omadi, bagian alir bukan hanya sekedar dibuat, tapi memperjelas tahapan yang ada di awal. Nih, kita lihat berikutnya. Udah ya, udah nggak ada lagi ya. Yang belum, ulat gerayak sudah, teknik pembuatan tepung mokaf sudah, pembuatan ini pembuatan pupuk organik ini. Pembuatan pupuk organik sarongge. Sarongge hadir hari ini? Sarongge nggak hadir ya? Yang embrio tuh Pak, yang embrio. Oh, yang embrio nggak masuk ya? Iya nggak masuk. Oh, nggak masuk. lagi. Oke, saya pikir cukup. Ada satu lagi yang punya bukus kok nggak kelihatan ya di sini ya.
Itunya PowerPoint, Pak. Ya, dia bentuknya ini, bentuknya PDF. Sebentar, saya lihat dulu. PowerPoint. Bentuknya PDF. Sebentar. Ini saya udah buka PDF-nya. Sudah terbuka. Tapi mau di-share di... Bentar, mungkin di bawah ya. Oh, ada ini. Ada. Nah, ini. Terbaca ya, Bapak Ibu sekalian ya. Lihat ya. Nih. Terlihat ya. Nih. Nah. Yuk, silakan dicermati Bu Kus. Apa yang kurang? Bu Kus hadir? Bu Kus hadir? Mana Bu Kus? Bu Kus? Lebar, Pak. Ya, itu. Ada Bu Kus. Bu Kus ini di-unmute dulu. Terlempar sinyal. Di-unmute dulu Bu Kus. Itu masih sambil belajar Zoom. Itu apa? Ada tanda speaker itu diklik dulu. Oke, Ibu. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya udah bisa dilihat ya. Di-unmute. Oke. Silakan di-okein, oke. Nah, di-unmute. Oke. Nah, sambil belajar nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu silakan sambil nunggu Bu Kus. Bapak Ibu bisa tanggapi ini. Menurut Bapak Ibu gimana ini? Gambar sama foto tadi boleh nggak dicantumin? Nggak ada, Pak. Gambar sama foto boleh nggak dicantumin tadi? Boleh, tapi itu boleh, tapi menjelaskan setiap tahapan. Bukan seperti ini ya. Oke. ya. Gambar atau foto yang nggak ada kaitannya dengan tahapan, maka nggak perlu ada seperti ini. Itu ya. Terus ini. Nah, jika ada kata-kata ini nih, PKH Cinagara Bogor, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan lain-lain, ini nggak perlu muncul nih. Karena ini kan produk kita ini. Jadi cantumin aja yang punyanya buku saja. Jadi nggak perlu muncul nama lain selain nama P4S kita, supaya itu jadi produk andalan kita. Jadi jangan cantumin lembaga lain seperti ini, gitu ya. Terus ini foto-foto yang nggak perlu, ini nggak usah. Nanti beda nanti. Kalau ini untuk dokumentasi kegiatan boleh ini masuk. Tapi kalau untuk materi pembelajaran maka nggak perlu foto-foto gambar ini masuk. Nih, cara membuat jahe gajah. Berarti apa yang perlu dimasukkan di sini? Pengertian jahe gajah perlu nggak? Pengertian jahe gajah perlu nggak? Perlu. Nggak perlu. Orang sudah tahu semua tentang serbuk jahe gajah. Jadi pengertian nggak usah lagi. Manfaatnya ya? Ya, paling yang kita masukkan kandungan gizi dan manfaat. Kalau orang sudah paham tentang apa itu tepung terigu, nggak perlu pengertian tepung terigu itu. Kalau tepung mokaf, tidak semua orang paham apa itu tepung mokaf. Maka pengertian tepung mokaf dimasukkan. Setelah itu kandungan gizinya masukkan. Terus kemudian apa lagi? Manfaat. Apa manfaat dari serbuk jahe ini? Jahe gajah ini. Kemudian alat. Oke. Bahannya. Kalau bahan-bahan ini belum masuk semua, ternyata ada di langkah kerja, ada bahan, tapi bunyi di langkah kerja, berarti bahan yang disebutkan di sini kurang. Apa yang disebutkan di langkah kerja, maka ditulis semuanya di alat dan bahan ini. Nih, ini bahkan alirnya saja, terus ini langkah kerjanya.
Nih. Oke, itu Bapak sekalian terkait dengan beberapa contoh untuk materi penyusunan pembelajaran hari ini. Jika ada yang mau disampaikan, silakan. Ini kita waktunya tersisa 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, nanti akan saya sampaikan. Saya akan sampaikan untuk daftar hadir dan materi ini termasuk materi sosialisasi yang pertama kemarin. Saya nanti akan sampaikan. Untuk materi yang pertama saya akan sampaikan di grup. Untuk materi ini saya sampaikan nanti juga nggak apa-apa di grup supaya nanti semuanya juga belajar. Hanya saja untuk daftar hadir nanti saya akan japri satu-satu. Silakan sebelum kita akhiri, waktu kita tersisa 2 menit. Ada yang mau disampaikan? Pak Omadi terlempar lagi. Oh, ini datang lagi Pak Omadi. Masih kesusahan ya, Bu Gus untuk unmute ya. Susah nih unmute ya. Ini tinggal oke aja coba. Udah saya klik. Bu Gus tinggal oke kalau mau disampaikan. Pak Rojai, Bu Eti, Ya. Bu Gus, Pak Omadi, Pak Safuri, Pak Sugandi, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Waktu kita tersisa 1 menit. Cukup, Pak. Cukup ya, Bu Eti ya? Jelas ya? Terima kasih ya atas ini Pak ilmunya. Rojai jelas ya? Jelas, jelas. Pak. Oke. Jadi Ternyata RTL-nya ini ya? setiap saya menyusun materi masih belum sesuai semuanya. Ya, siap. Berarti RTL-nya, rencana tindak lanjutnya berarti memperbaiki dulu ya. Memperbaiki materi yang ada dulu, baru nanti menambah. Memperbaiki materi yang sudah disusun, setelah itu menambah materi, menyusun materi yang lain, gitu ya? Iya. Cukup ya, Bapak Ibu ya? Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Bapak sekalian mohon maaf.